Shalom, selamat pagi. Doa saya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan itu sangat ditentukan keadaan di luar kita, hidup kita, ekonomi kita, dimulai dari pikiran kita yang sehat. Karena itu sesuai dengan ayat hafalan kita, biarlah roh dan pikiran kita dibaharui supaya kita bisa mengenakan manusia baru, menanggalkan manusia lama dan memakai manusia baru. Karena itu kita terus diperbaharui dari hari ke hari lewat firman Tuhan, pola pikir kita, cara rasa kita. Karena Paulus berkata, ketika aku anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak, aku merasa seperti anak-anak, dan aku berbicara seperti anak-anak. Jadi kaitannya dengan perkataan, pikiran, dan perasaan kita. Dan setelah aku dewasa, kata Paulus, aku meninggalkan semuanya itu. Karena itu kita perlu belajar, berpikir, berasa, dan berbicara secara dewasa. Karena itu sumber hidup kita haruslah dari firman Tuhan. Dan kita masih membaca Kisah Rasul pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 27, Mazmur pasal 4 ayat 2 sampai 9, dan kita baca Amsal sebagai hikmat untuk kita dapatkan hikmat Sulaiman dari Amsal 18 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Kita sedang belajar kemarin bahwa keserupaan, kesegambaran dengan Allah itu adalah sebuah kemampuan untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena itu ketika Yesus menebus kita, cara untuk kita dibawa kembali serupa segambar dengan Allah adalah lewat hubungan intim kita, doa penyembahan kita, dan dia adalah firman. Karena itu kita perlu mengenali Tuhan, memahami Tuhan lewat firman Tuhan. Dan kita sedang belajar bahwa setiap perkataan atau firman yang diwahyukan itu memperbaiki, mendidik kita, melengkapi kita. Karena itu bicara tentang bahwa kalau kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, kita perlu dididik, didisiplin. Kita perlu dapat masukan-masukan. Kita perlu dapat teguran-teguran, tentu yaitu teguran firman Tuhan. Karena itu dalam Amsal pasal 6 ayat 23 dikatakan, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Jadi perintah itu adalah sebuah pelita. Pelita tujuannya apa? Tujuannya untuk menerangi kita. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, dan teguran yang mendidik adalah jalan kehidupan. Jadi kalau kita menolak didikan, menolak teguran, dalam Amsal 5 ayat 12, lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajarku? Sudah kita lihat ketika kita tidak memahami bahwa teguran itu penting, bahwa kita akan mengalami begitu banyak hal dalam hidup kita. Kita akan tersesat, kita akan masuk di dalam kebodohan-kebodohan kita, sehingga Sulaiman berkata, dulu ya, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Karena dalam Amsal 10:17, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran akan tersesat. Ini persoalan kita. Justru akan datang masanya di mana orang tidak lagi mau ditegur, tidak mau lagi menerima ajaran yang sehat. Justru mereka menolak dan mereka mulai mengumpulkan guru-guru palsu. Untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Jadi kalau kita ingin sehat rohani kita, ingin bertumbuh dalam kesegambaran dengan Tuhan, kita perlu terbuka hati kita. Kita perlu belajar untuk merendahkan hati kita. Jadi kalau kita ingin sehat, ingin bertumbuh serupa Kristus, kita perlu menerima didikan, teguran. Didikan, teguran itu waktu kita dapat memang gak enak. Jadi salah satu ciri orang yang bertumbuh secara sehat, dia harus bisa ditegur oleh firman Tuhan. Karena memang datang waktunya, masanya di mana banyak orang gak bisa lagi mau ditegur. Jadi karena itu ini penting. Apakah saudara kita ini menjadi pribadi-pribadi yang masih dapat ditegur? Kalau saya ditegur, apa reaksi atau respon kita? Kalau orang yang menegur saya lebih muda, apakah saya dapat menerimanya? Karena sederhana sekali prinsip firman Tuhan, bahwa teguran itu begitu penting bagi kita. Paulus berkata, jika kita ditegur, apakah kita memusuhi orang yang menegur kita? Dan Paulus berkata kepada gereja di Galatia, pasal 4 ayat 16,
Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Jadi seringkali ketika kita dapat teguran, saudara kita nggak mau nerima teguran, bahkan kita anggap orang yang menegur kita itu jadi lawan kita, jadi musuh kita. Seperti yang terjadi di Galatia. Paulus berkata, apakah dengan mengatakan kebenaran, aku jadi musuhmu? Jadi jemaat di Galatia ini gak mau ditegur. Mereka marah justru sama yang menegur. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara marah dengan orang yang memberi masukan, memberi teguran kepada saudara? Jika kita marah, kita jadi gak enak hati. Jangan-jangan memang bukan Yesus yang berkuasa dan bertakhta di hati kita, tapi masih ego kita, diri kita sendiri. Kita akhirnya jadi orang yang agamawi. Kita gak cukup rendah hati. Saudara tahu ketika satu hari Daud ditegur sama Nabi Nathan. Apa yang terjadi? Dia nggak banyak alasan, beda dengan Saul. Ketika Saul ditegur, dia menyalahkan orang lain. Tapi beda dengan Daud ketika satu hari Daud sedang istirahat, tidak ikut peperangan, jalan-jalan di soto rumahnya, dia lihat ada Batseba sedang mandi. Karena dia punya kekuasaan, dia ambil, dia selingkuhi istri Uria itu. Dan sudah tahu apa yang terjadi. Sampai akhirnya Daud memainkan sebuah politik yang sangat kotor sekali. Sengaja menaruh Uria supaya bagaimana Uria mati. Padahal Uria itu seorang yang setia kepada Daud. Dan apa yang terjadi setelah Usia mati, dia pikir nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan berfirman dan Nabi Nathan datang kepada Daud. Saudara tahu Daud posisinya sangat tinggi sebagai raja. Tidak mudah. Tapi ketika ditegur dengan ilustrasi, dengan hikmat, ada di satu kampung ada dua orang, satu kaya, satu miskin, kata Nathan. Dan si kaya ini banyak sekali dombanya, si miskin cuma satu. Satu hari datang tamu si kaya ini. Bukannya dia potong dombanya, malah dia rampas domba yang si miskin yang cuma punya satu. Kira-kira dia apain? Daud berkata ini harus dihukum. Dan Nathan berkata kaulah orangnya. Dan kita lihat Daud seorang yang mau ditegur. Ini salah satu kunci rahasia kenapa Tuhan senang kepada Daud, karena Daud orang yang terbuka, mau ditegur, mau terima masukan, mau dinasehati. Dia bukan jadi lawan, dia bukan marah seperti jemaat Galatia. Karena itu penting sekali kita melihat kalau kita nggak suka ditegur, ya berarti ini kita nih jangan-jangan ya bukan Yesus yang berkuasa yang nomor satu, tapi adalah ego kita. Dan ingat ketika Daud akhirnya bertobat, dia dipulihkan oleh Tuhan. Saya berdoa kiranya saudara menjadi orang-orang yang bisa disehatkan oleh Tuhan lewat teguran-teguran firman Tuhan. Sehingga kita menjadi serupa, segambar dengan Allah, dan kita memiliki kemampuan, kapasitas untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena dia sudah bayar harganya cukup mahal. Sehingga kita cukup peka dalam tuntunan Tuhan hari-hari yang kita lihat semakin sukar ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati anak-anakmu lewat firman Tuhan. Saat teduh yang kami dengar menyehatkan, menolong setiap kami. Sehingga kami tidak lagi kanak-kanak, tapi kami dewasa. Siap ditegur, siap terima masukan. Tidak marah, tidak tersinggung. Tetapi kami justru bersyukur. Karena kami adalah orang-orang yang bijak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.